Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario 125K ZR lagi nih besti, yang dimana ownernya ini ingin melakukan servis rutin plus upgrade CVT ya besti ya. Penasaran sama prosesnya kayak gimana? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Sebelum masuk ke servis rutin, pastinya kita lakukan scan terlebih dahulu pada motornya nih besti, bertujuan untuk mengecek kerusakan sensor-sensor pada motor ini dan terbaca ada sejarah kerusakan pada sensor CKP-nya ya guys ya. Tapi tenang, tinggal kita hapus aja sih kode kerusakannya, itu langsung bener lagi motornya. Wih, ora sepele men. Selanjutnya kita lakukan cek tekanan full pumpnya, dan tekanan full pumpnya ini normal ya besti ya, di angka 40-an. Oke lanjut, kita lakukan pembongkaran pada area perinjeksiannya nih guys. Kita copot dulu throttle bodinya, dan untuk kondisi throttle bodinya ini tuh burik seada-adanya nih guys. Itu ya lu lihat sendiri dah tuh, kalau nggak percaya buset, burik. Mau tahu lihat lebih detailnya nih, kita bongkar dulu nih, kita pisahin dulu antara throttle body dan juga intake tuh ya. Lu lihat ya kondisi intake tuh, wah burik dah pokoknya seada-adanya guys, kayak lu pada dah harus mandi, minimal mandi pokoknya mah. Nah kalau burik begini tuh gasnya jadi nggak enak, makanya servis bulanan itu pentingnya ya untuk membersihkan ini. Jadi langsung saja saat setuat buat mari kita lakukan pembersihan pada area intake dan juga throttle bodinya ya besti ya. Wow oke, sikat terus pakai sikat kawat biar bagian luarnya glowing. Habis itu tentunya kita semprot karbu cleaner ya guys ya, supaya glowing splendid spriwing. Dan tentunya untuk pemerataannya kita bersihkan menggunakan amplas. Dan ini dia hasil dari pembersihannya guys. Wow sudah glowing ya guys ya. Udah nggak ada kata tuh gasnya kagak enak buat dibejok. Wow udah abis ini mah enak pasti mah guys. Tenang baik pokoknya mah. Oke lanjut. Selanjutnya mari kita lakukan pencopotan pada businya, dan mari kita cek keadaannya. Untuk kondisi businya ini udah capek ya guys ya, yang bisa mengakibatkan pengapian jadi nggak optimal. Jadi langsung saja kita ganti baru pakai andalan kita, yaitu busi ngek ya guys ya. Langsung kita lakukan pemasangan pada throttle body yang sudah kita bersihkan tadi. Kita pasangin lagi pokoknya semuanya mah. Terus busi barunya pun juga kita pasangin ya adik-adik, pastinya tentunya. Oke lanjut, mari kita lakukan pembongkaran pada si CVT-nya, serta kita cek juga bagian filter udaranya nih besti. Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi filter udaranya ini bisa dibilang masih bersih ya guys ya, jadi tidak perlu kita lakukan pergantian. Untuk masalah pada CVT-nya di sini terdapat pada sisi pulley slidingnya itu tuh udah bocor ya besti ya, yang bisa mengakibatkan kebocoran pada pulley sliding, yang akibatnya tuh bikin selip pada motor dan bisa bikin kerungkatan pada area pulley slidingnya ini ya besti. Di sini secara keseluruhan part-partnya ini sudah dibersihkan guys, dan aman semua alhamdulillah. Jadi kita lihat kondisinya. Untuk kondisi rumah rollernya ini masih aman ya besti, dan masih original. Terus untuk kondisi kipas pulinya pun juga masih aman dan masih original ya besti ya, belum ada yang kemakan. Terus untuk kondisi persivity-nya pun juga masih original dan masih aman. Begitupun juga dengan kondisi mangkoknya ini tuh masih aman semua pokoknya ya guys ya, belum diapa-apain. Terus rollernya ini pun juga nggak usah kita peduliin ya adik-adik, karena nanti bakal kita ganti baru. Begitupun juga dengan si per gandanya ini, itu masih aman ya guys ya. Terus untuk kondisi kampas gandanya ini pun juga masih tebel-tebel, tidak perlu kita lakukan penggantian nantinya. Jadi langsung saja saat setuat mari kita lakukan pembubutan pada kipas pulinya terlebih dahulu ya besti. Nah sambil menunggu kipas pulinya dibubut, kita lakukan pengerokan pada jalur rumah rollernya. Habis itu kita alusin pakai mesin kita ya guys ya. Tidak lupa pastinya rumah rollernya kita lakukan pembubutan juga tentunya ya besti ya, untuk ya supaya fan beltnya tuh enak pargoinya.
kalau upgrade CVT di kita nggak afdol kalau mangkoknya tuh nggak kita bor ya guys ya. Supaya apa? Supaya meminimalisir debu pada mangkoknya dong. Dan ini dia hasilnya setelah mangkok sudah dibor ya guys ya. Anjay, anti geredek-geredek ini mah. Dan ini dia juga hasil dari bubutan pada rumah rollernya serta kerokan jalurnya ya guys ya. Mulus parah pokoknya mah. Buset, dah bubutan Johan Garage mah memang ora sepele, pokoknya udah tenang baik kids. Untuk part CVT-nya kita ganti, di sini ada roller kita ganti baru pakai RX7 Racing 11 gram, per ganda kita pakai 1000 rpm dari RX7 Racing, per CVT juga 1000 rpm dari RX7 Racing. Untuk slidernya ini sudah termasuk dalam paketan, dan untuk seal pulley slidingnya yang udah bocor tadi juga kita ganti baru ya guys ya, tentunya biar grease itu tidak bocor-bocor besti, biar motor itu enak untuk digunakan. Oke, langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan ya guys ya. Kita beri grease dulu pada area pulley slidingnya supaya tuh pulley slidingnya enggak rungkat ya adek. Setelah itu langsung kita pasangkan si per CVT-nya, dan juga si per gandanya ini tuh perlu kita lakukan pemasangan ke kampas gandanya ini ya besti ya. Oke, selanjutnya mari kita pasangkan slider-slidernya ke rumah rollernya. Setelah itu kita susunin si rollernya ini secara keseluruhan, dan tinggal kita rakit kembali pada per CVT per duniawinnya ini besti. Kita pasangkan secara keseluruhan pada part-part CVT-nya, dan karena kondisi fan beltnya ini masih aman jadi tidak perlu kita lakukan pergantian. Jadi langsung saja mari kita pasangkan kembali ya guys ya ke motornya ya guys ya. Kita nggak mau asal ganti kalau partnya masih aman, jadi langsung saja kita pasangkan kembali nih besti. Setelah semua sudah terpasang, tidak lupa kita kencangkan dengan menggunakan impact, terus tinggal kita tutup kembali aja si bak CVT-nya ini ya guys ya. Dan ini dia setelah secara keseluruhan sudah tertata dengan rapi nih CVT-nya. Setelah semuanya selesai, kita lakukan scanning ECU kembali nih besti untuk kita lakukan penghapusan pada kode-kode kerusakan. Setelah itu tentunya kita lakukan reset ECU, dan kalau udah tinggal kita cek sound dan kita test drive. Nah, di video ini kita melakukan dua treatment, yaitu pertama servis bulanan dan kedua itu upgrade CVT. Nah, gunanya servis bulanan adalah untuk membersihkan bagian injeksi dan CVT-nya. Nah, kenapa bagian injeksi dan CVT-nya perlu dilakukan perawatan secara berkala? Jadi bagian injeksi itu dilakukan secara berkala, perawatannya itu gunanya untuk mengecek apakah ada sensor-sensor yang rungkat atau enggak, apakah gasnya itu aman, apakah rem-remannya itu aman, apakah bannya ada yang goyang, dan lain sebagainya. Nah itu tuh gunanya. Terus untuk CVT-nya itu gunanya untuk mengecek apakah ada roller, terus pulley dan lain sebagainya, itu yang mengakibatkan gasnya motor tuh jadi nggak enak. Nah gunanya servis bulanan itu supaya lu tuh ketika lu pakai motor itu tuh setiap harinya tuh nyaman. Karena kalau misalkan lu nggak pernah servis bulan, minimal 6 bulan dah, 6 bulan sekali misalkan lu servis, itu pasti ada kalanya lu memakai motor tuh bakal nggak enak guys. Karena secara sensor aja lu nggak tahu sensor itu di antara 6 bulan itu ada yang ngerungkat apa enggak, atau gas-gasannya tuh udah menurun performanya apa enggak. Nah itu gunanya servis bulanan tuh untuk mengecek lah kesehatan motor lu tuh selalu 100%, apa ada yang rungkat. Kan kita nggak tahu tuh di antara 6 bulan itu misalkan TPS-nya rusak, otomatis gas kan putus-putus gitu. Nah disitulah gunanya servis bulanan, pengecekan secara berkala. Terus untuk upgrade CVT itu gunanya untuk membuat gas lu itu jadi lebih jengat, jadi lebih responsif. Karena kalau misalkan biasanya tuh yang merasa gas-gasan motor standar nggak enak tuh biasanya laki-laki. Karena laki-laki tuh sensoriknya tuh lebih dari wanita gitu kan. Makanya motor standar itu jadi nggak enak kalau dipegang laki-laki. Nah upgrade CVT ini gunanya untuk supaya menyesuaikan karakter motor yang lu inginkan sesuai dengan personanya masing-masing. Misalkan gue tuh sukanya tuh motor yang kalau dibetot langsung enak gitu, langsung jengat gitu. Nah itu gunanya upgrade CVT untuk mengatur gas-gasannya si motor ini guys. Nah di DM tuh banyak banget yang nanya, bang kalau misalkan upgrade CVT derajatnya berapa, racikannya berapa. Nah kalau misalkan disuruh menjelaskan nih racikan secara keseluruhan, buset, udah banyak banget guys.
apa sih harus menjelaskan semua. Jadi tuh nggak bisa lu mengandalkan satu hal. Misalkan bang, gas enaknya roller pakai berapa? Nggak tentu juga, tergantung pullingnya berapa derajat, tergantung fan beltnya pakai apa, tergantung knalpotnya pakai apa, tergantung pergandanya apa, persivity. Jadi nggak bisa lu tanya cuma roller berapa. Nah udah paling enak tuh beli racikan orang, udah paling bener. Lo nggak usah mikirin beli apa-apa, nggak usah mikirin racikannya, tinggal templokin aja pakai racikan orang. Dan makanya paketan upgrade CVT gua itu dikhususkan sesuai dengan speknya motornya orang. Jadi misalkan nih motor lu sama-sama Vario 150 gitu ya, sama-sama Vario 150 tapi speknya beda. Yang satu 58 tapi knalpotnya standar, yang satu 58 tapi knalpotnya racing. Itu racikannya udah pasti beda. Yang satu 58 tapi nokennya pakai T1 misalkan, yang satu 58 nokennya pakai R1 misalkan. Itu beda, ada racikannya tersendiri, nggak bisa lu samakan dengan itu. Jadinya makanya kalau misalkan upgrade CVT di gua tuh pasti ditanyakan detail motor lu tuh seperti apa. Jadinya racikan CVT yang bisa kita berikan ke motor lu tuh pas gitu. Dan bisa request juga mau gerung apa enggak gitu. Karena nggak semua orang suka gerung, nggak semua orang juga nggak pakai gerung tuh suka gitu. Nah untuk total budget yang dihabiskan abangnya ini itu untuk upgrade CVT-nya adalah 600.000 dan servis bulanannya adalah 125.000 dan pernik lainnya tuh 60.000 ya guys ya. Jadi totalnya adalah 785.000. Udah muanya guys. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya gua gede lu. Thank you for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.